Pulangnya itu udah murung ya, deg-degan, takut banget, nggak berani buka juga. Jadi waktu buka tuh yang buka ibu, karena saya merem nggak berani buka pengumumannya. Dari Yogyakarta sudah hadir ada Nurma didampingi orang tuanya, Pak Agus dan Ibu Damar. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Nurma selamat ya. Kita ngucapin makasih loh udah Terima datang kasih ke sini. banyak sudah hadir. Udah ada di pagi-pagi Ambiar. Nurma keterima di Fakultas Kedokteran UGM jurusannya Jurusan gizi. lewat jalur SNBP yang artinya prestasi kamu di SMA luar biasa sekali ya. Yang menjadi perhatian ini karena Pak Agus selalu mendampingi putrinya untuk belajar walaupun sampai larut malam. Sebelum ke sana, tapi Nurma, ketika pengumuman kamu dapat jalur SNBP untuk ke FK UGM itu, dalam pikiran kamu saat itu apa, Nurma? Waktu itu deg-degan banget karena kan nggak yakin bisa lolos juga. Jadi waktu itu sebelumnya itu kan waktu itu lagi simulasi ujian sekolah. Jadi waktu pulangnya itu udah murung ya, deg-degan, takut banget, nggak berani buka juga. Jadi waktu buka tuh yang buka ibu, karena saya merem nggak berani buka pengumumannya. Gitu. Dan akhirnya alhamdulillah Nurma keterima ya. Sobat Ambiar, ini tuh yang membuat kita akhirnya mengundang bintang tamu kami ini juga karena kerja keras dari orang tua yang merupakan penjual kacang pun juga kerja keras dari sang putri yang belajarnya itu katanya sampai jam 3 pagi. Dari jam 3 Oh, pagi. dari jam 3 pagi. Gimana maksudnya kok dari jam 3 pagi belajar? Jadi kan waktu kelas 12 itu kan yang dikerja itu kan banyak banget. Ada ujian TKA, ada UTBK, materi pelajaran juga. Jadi harus bisa manajemen waktunya itu dengan baik. Kalau misalnya besoknya ada ujian gitu, saya bangunnya jam 3 pagi untuk belajar. Karena kan kalau masih pagi itu masih fresh ya. Jadi bisa masuk materinya lebih mudah. Oke. Tapi memang pola belajar sebelum subuh pun memang ini ketika Biasa dilakukan. Benar-benar fresh ya. Tapi kan pertanyaannya boboknya jam berapa? Boboknya tuh jam 10 sampai jam 3. Oh jam 3 bangun, sholat tahajud baru belajar gitu ya. Oke. Kita juga punya satu artikel, boleh kita naikkan sebuah artikel. Ini ada ketakutan orang tua ketika anaknya keterima di universitas yang barangkali kepikiran soal biaya ya. Kita mau kasih lihat sebuah artikel ini. Pengakuan ayah Nurma penerima beasiswa di Fakultas UGM takut gak mampu dibiayain. Kuliah yang jadi cita-citanya Nurma karena hanya seorang penjual kacang goreng. Alhamdulillah beasiswanya full. Masya Allah, alhamdulillah. Sama kayak aku. Kenapa kamu? Aku juga full. Kamu UGM ya? Aku gede. Bayarnya full ya. Bapak ada ketakutan seperti itu rasanya manusiawi ya? Iya Pak, soalnya waktu pengumuman SNBP itu kan pertama kali keterima saya otomatis bahagia tapi juga ketakutan karena di situ kan nggak dicantumkan untuk UKT-nya Mbak. Jadi tetap selama 2 minggu saya nggak ngomong sama saudara sama temen. Setelah 2 minggu baru ada pengumuman, di situ ada UKT sekian, terus di bawahnya ada dari beasiswa UGM 100% dengan arti kata 0%, jadi gratis. Baru saya lega, sujud syukur Pak, benar-benar nggak menyangka Pak. Iya. Nurnya sendiri gimana itu melihat Bapak sama Ibu sampai memikirkan loh, takutnya nggak mendapatkan beasiswa full, otomatis kan orang tua jadi ikut menanggung. Kamu punya pikiran bagaimana Nur? Senang tapi kan deg-degan kan? Ya, kalau misalkan ternyata tidak dibiayai full, apa yang kamu lakukan? Tidak dibeasiswa full, apa yang kamu lakukan ketika itu? Teriak. Gimana sayang? Saya coba mungkin cari beasiswa lain ya, nggak yang harus dari UGM. Karena kalau misalnya nggak UKT 0 tuh kayaknya susah banget ya untuk membiayai. Kan dari 0 tuh golongan ketiga kalau nggak salah 3 juta, itu kan bagi kami juga berat banget. Iya, yang artinya kamu sudah tahu dong bahwa beasiswa, kalau kamu akan mendapatkan beasiswa full gitu. Belum tahu. Awalnya belum ya. Belum tahu. Awalnya senang tapi deg-degan juga karena masih memikirkan ini biaya dari mana. Tapi alhamdulillahnya UGM memberikan beasiswa secara full. Masya Allah. Langsung plong ya.
Tapi sebelum UGM memberikan informasi bahwa kamu mendapatkan beasiswa secara full, kamu juga sebetulnya sudah menyiapkan mental bahwa oke, mungkin akan melepas ini karena belum tentu biayanya dari mana. Bener. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Alhamdulillah diberikan jalan dari UGM. Terima kasih banyak buat UGM. Dan Sobat Ambiar, kita mau ke Pak Agus ya Bapak. Ya. Ini kita lihat di samping Bapak ada toples isinya kacang. Emang jualan kacang Pak Iya. sana? Jualan kacang tuh maksudnya setoples gini, Pak. Ini lepas biasanya Setoples segini. biasa Ayo weh, titipan dibeli di dong, Wi. angkringan. Ini harganya berapa kok kita? Oh, Bapak Kakak juga jual kemana Pak? Titipan di angkringan-angkringan. Oh Bapak titip ke angkringan-angkringan. Kita Nah, cicipin juga ya itu. guys, mau Oke. nggak cicipin? Satu toples, oke. Jangan dicicipin, bayar ya kalian ya. Hostnya dong yang bayar. Ini Bapak bikin sendiri semuanya. Bapak goreng, Bapak bumbuin, Bapak bungkus semuanya Iya. sendiri. Dalam sehari Pak, untuk jualan kacang yang Bapak titip di angkringan ini bisa dapat berapa penghasilannya Pak sehari? Tadi ya enggak tentu Mas, kadang-kadang 60-100 per hari itu. Kadang itu. 61.000 Pak Iya, sehari. 100.000 kadang-kadang, tapi kan Oh, 100.000. omset itu. Oke. Belum dipotong biaya Oh ini produksi. kacang dikasih garam ya Pak ya? Iya, cuma itu. Ibu, kalau Ibu profesinya apa? Saya bantu-bantu aja. Bantu-bantu Bapak. Iya. Masukin kacang ke plastik ya, Bu. Anak ada berapa Pak? Anak ada berapa? 2, Ada 2 dan Nurma ya? yang kecil, yang satu kakaknya kemarin malam baru KKN. Alhamdulillah ya. Bapak kita juga mau kasih lihat ini perjuangan seorang Pak Agus bukan hanya mencari nafkah buat keluarga, juga menemani sang putri ke perpustakaan. Keren. Di saat anak zaman sekarang banyak yang mengeluhkan fatherless, Nurma penerima beasiswa Fakultas UGM justru sering ditemani sang ayah ke perpustakaan sampai tengah malam. Oke Bapak. Ini dia ditemani sang ayah ke perpustakaan sampai tengah malam. Betul Nurma? Iya. Perpustakaan apa yang buka sampai tengah malam? Di mana? Ya aslinya itu perpustakaan Masjid Syuhada. Masjid Syuhada Kota Baru. Nah kita tuh kenal sama satpamnya, jadi diberikan kesempatan untuk belajar sampai malam. Di mana? Perpustakaan Masjid Syuhada. Perpustakaan Masjid Syuhada. Iya. Karena kenal makanya boleh masuk sampai malam. Iya. Cuman kamu sendirian aja. Iya sendirian. Oh itu dianterin sama Bapak. Iya diantarin sama Bapak. Dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Biasanya habis Isya sampai jam 10 atau kadang jam Nggak 11. takut sendirian di perpustakaan? Ada Pak Satpam, ada Bapak. Dan kamu tuh belajar berapa jam di perpustakaan itu sayang? Berarti mungkin 3 jaman, Oh 3 jam. Nurma, 4 jam. manggilnya Bapak ya? Ngelihat Bapak perjuangan jualan kacang bahkan rela menemani kamu malam belajar di perpustakaan. Gimana ngelihat Bapak kamu? Iya, senang ya alhamdulillah dapat support dari orang tua untuk mengejar pendidikan. Gitu. Karena kan ya seperti yang di artikel tadi, sekarang banyak orang yang mengalami fatherless. Alhamdulillahnya saya bisa Fatherless. iya, bisa merasakan ya peran ayah dalam memperjuangkan pendidikan saya. Yang artinya kamu hidup sangat berkecukupan. Keren. Punya ayah dan sosok ayah pun juga keluarga yang mendukung kamu. Rian, Kamu membalasnya dengan belajar dan memberikan prestasi yang luar biasa untuk orang tua ya kan? betul. Dan perjuangan Pak Agus dari jual kacang akhirnya tidak dikacangin oleh Gusti Allah. Wah, luar biasa coachnya. Kenapa? Cocok jadi kepala daerah kamu nyalonin diri. Kemarin kan udah nggak jadi. Nurma, Bukan ya? selamat sekali lagi. Semoga beasiswa SNBP ini bisa membawa kamu untuk menjadi seseorang yang bisa mengangkat derajat keluarga. Sobat Ambiar, kita juga punya artikel untuk seorang Nurma. Jangan makan kacang-kacang terus Marcel baca. Anissa Nurmalita Sari, siswa penerima beasiswa full ahli gizi Fakultas UGM memiliki semangat juang yang tinggi di tengah keterbatasan karena kuliah adalah mimpi dari kecil. Memang pengen kuliah, memang harus kuliah ya. Cita-citanya memang ingin menjadi seorang ahli gizi. Wow. Atau apa cita-cita kamu lainnya sebetulnya? Masuk BGN mungkin? Apa itu? Iya badan gizi. Kenapa enggak? Gimana? Kalau dari kecil tuh impiannya emang masuk UGM, tapi jurusannya tuh baru dipikirkan waktu SMA. Oh baru terfikirkan waktu mau masuk kemana tuh SMA. Tapi cita-cita dari kecil memang pengen masuk UGM. Iya. Oh Masya Allah. Pak Agus, Ibu Damar, ada keluarga lainnya yang berkuliah di UGM selain Nurma yang akan kuliah di UGM? Hah?
Bapak juga lulusan UGM? Iya. Bagus. Oh, wow. Tapi nasibnya belum ya. Maksudnya kenapa Pak? Maksudnya ya belum beruntung, tapi dulu udah pernah kerja sana sini. Ini beruntung punya anak yang cerdas, Amin, berprestasi, amin. mendapatkan beasiswa full lagi ya. Bapak Pak. dulu kuliah di UGM, Iya. sempat kuliah sampai ke semester berapa? Dulu pernah di Telu, terus akhirnya kerja 5 tahun, terus pulang lagi, lanjutin lagi sampai S1. Jurusan apa, Pak? Dan teknik mesin. Oh teknik apa? Lulusan teknik mesin UGM. Wow. Pantesan kacangnya enak. Mesinnya bikin sendiri. Bukan. Luar biasa semangat Bapak, kita apresiasi pun juga Nurma, semoga bisa membuktikan kepada keluarga Kacangnya kamu, enak ya. loh Pak, ini sampai habis tuh semua. Pak, beneran ini enak banget. Enak banget. Ya. Sukses buat Nurma dan juga usahanya Pak Agus ya. Sobat Ambiar, seperti janji kita, nih ya, kita mau kasih kesempatan lagi buat Sobat Ambiar untuk ngobrol entah sama siapapun. Bisa jadi sama hostnya atau bintang tamu yang hadir di sini Ya. dalam Call Me Dong Ambiar. Siapa ini? Allah Akbar. Ke Mami. Ke aku ya? Ke Mami. Saya Pak. Kok gue? Assalamualaikum sayang. Iya, ya Allah. Dari mana, dengan siapa? Ih, kok putus-putus suaranya. Kok putus-putus? Ini videonya maaf. Ah, itu dia. Ya, gimana sayang, udah dengar? Ho, 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 ho. Iya sayang, Mbak siapa ini? Dengan siapa? Dengan Ibu Yeti, Mami. Ibu Yeti mau nanya apa sayang? Jam berapa sekarang? Mami kenapa nggak kawin lagi? Udah cantik. Apa? Kenapa nggak kawin lagi? Nanti kaya lagi. Mami nggak kawin. Kenapa nggak kawin lagi? Ya belum nikah lagi maksudnya. Ah, kalau kawin udah. Ya nanti tunggu calon suami lagi on the way, lagi sibuk Iya. kerja. Takut kalau ntar nikah lagi nyanyi zombie. Zombie. Ibu mau tanya apa lagi Bu? Boleh nggak tanyanya jangan pribadi-pribadi. Gue deg-degan segmen ini. Udah ketahuan di medsos. Gimana Bu? Apa Bu? Nggak pribadi kan udah ketahuan di medsos. Emang siapa Bu? Siapa sih Bu? Siapa? Siapa ya calonnya sekarang ya? Yang Ibu tahu siapa? Rian Ibram. Siapa Bu calon aku? Aku nggak nyangka banget ini. Oh Masya Allah. Pengen digalakin. Mau digalakin? Galakin Wi. Aduh, saya harus dipancing dulu Bu. Baru saya bisa galak, kalau nggak dipancing ibunya baik. Coba ibunya agak jahat deh. Biar aku bisa jahat. Ibu komentar aja yang nggak bagus di IG-nya dia, ntar pasti digalakin. Ibu terima kasih banyak ya. Sayang, terima kasih ya udah nonton pagi-pagi Ambiar ya. Iya, Nanti kalau ketemu di Dalam Mogot foto ya, boleh ya? ya boleh. Terima kasih Bu. Sehat selalu, kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Waalaikumsalam. Pagi-pagi Ambiar, Ambiar, pagi-pagi. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak buat semua keluarga yang begitu luar biasa sekali berjuang buat anak-anaknya untuk menjadi anak yang berprestasi dan juga membanggakan keluarga. Siapakah bintang tamu kita besok berikutnya? Tentunya jangan kemana-mana, pastikan untuk selalu kembali lagi hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Sampai jumpa.